Kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi ilmu pengetahuan sosial kelas 8 dalam implementasi kurikulum Merdeka. Materi yang akan kita pelajari adalah bab 3 tentang nasionalisme dan jati diri bangsa tentang konflik dan integrasi nasional. Setelah mempelajari materi bab 3 tentang nasionalisme dan jati diri bangsa ini diharapkan peserta didik mampu 1. Menjelaskan hubungan antara kondisi geografis dengan munculnya kolonialisme dan imperialis di Indonesia. 2. Menganalisis pengaruh kolonialisme dan imperialis di Indonesia. 3. Menguraikan proses perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. 4. Menganalisis upaya pemerataan pembangunan ekonomi di Indonesia. 5. Mendesain aktivitas penyelesaian konflik dan upaya meningkatkan integrasi sosial. A. Konflik dan integrasi nasional. Pengertian konflik sosial. Soeharjono Soekanto menyebut konflik sebagai pertentangan atau pertikaian, yaitu suatu proses individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan, disertai ancaman dan/atau kekerasan. Faktor penyebab konflik. Konflik akan selalu ada dalam dinamika sosial suatu masyarakat. Terdapat 4 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik, yakni perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Bentuk-bentuk konflik. 1. Konflik pribadi. Konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. 2. Konflik rasial. Konflik yang timbul akibat perbedaan ras. 3. Konflik antar kelas sosial. Konflik ini umumnya terjadi disebabkan perbedaan kepentingan. 4. Konflik politik. Konflik yang terjadi akibat perbedaan tujuan politis seseorang atau kelompok. 5. Konflik internasional. Umumnya terjadi karena perbedaan kepentingan yang berpengaruh pada kedaulatan negara. A. Konflik sosial. Dampak positif konflik sosial. 1. Membantu memperjelas aspek-aspek kehidupan. 2. Penyesuaian kembali norma, nilai, dan hubungan sosial. 3. Meningkatkan solidaritas. 4. Mengurangi ketergantungan antar individu dan kelompok. 5. Menghidupkan norma lama dan menciptakan norma baru. 6. Sarana mencapai keseimbangan antara kekuatan yang ada di masyarakat. 7. Memunculkan sebuah kompromi baru. Dampak negatif konflik sosial. 1. Keretakan hubungan antar individu atau kelompok. 2. Berubahnya sikap kepribadian para individu. 3. Kerusakan harta benda dan jatuhnya korban manusia. 4. Munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Penanganan konflik. Secara umum, ada 3 upaya pengendalian konflik antara lain sebagai berikut. 1. Konsiliasi, yaitu bentuk pengendalian konflik yang dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil. 2. Mediasi, yaitu bentuk pengendalian konflik yang dilakukan dengan cara kedua belah pihak menunjuk pihak ketiga sebagai mediator atau penengah. 3. Arbitrase, yaitu bentuk pengendalian konflik yang dilakukan apabila kedua belah pihak sepakat untuk menerima atau terpaksa menerima hadirnya pihak ketiga yang memberikan keputusan untuk penyelesaian konflik. 2. Integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan, meliputi perbedaan kependudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Syarat terjadinya integrasi sosial. 1. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan mereka. 2. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dijadikan pedoman. 3. Norma dan nilai sosial berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijalankan secara konsisten. Faktor yang memengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi sosial. 1. Homogenitas kelompok.
Integrasi sosial akan mudah dicapai pada kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah. 2. Besar kecilnya kelompok. Dalam kelompok kecil, hubungan sosial antar anggota terjadi secara intensif sehingga penyesuaian atas perbedaan lebih cepat dilakukan. 3. Mobilitas geografis. Makin seringnya anggota masyarakat datang dan pergi, makin sulit pula proses integrasi sosial. 4. Efektivitas komunikasi. Komunikasi yang efektif antar anggota kelompok akan mempercepat proses integrasi dalam kelompok. Bentuk-bentuk integrasi sosial. 1. Integrasi normatif. Integrasi normatif dapat diartikan sebagai integrasi yang terjadi akibat terdapatnya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Norma menjadi hal yang mampu mempersatukan masyarakat. 2. Integrasi fungsional. Integrasi fungsional terbentuk karena ada fungsi tertentu dalam masyarakat. Integrasi dapat terbentuk dengan mengedepankan fungsi dari tiap pihak dalam masyarakat. 3. Integrasi koersif. Integrasi koersif terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Penguasa dapat menerapkan cara koersif, kekerasan, sebagai salah satu alat pemersatu. Proses integrasi sosial. Integrasi sosial dapat terjadi melalui proses-proses berikut. 1. Asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai adanya usaha untuk mengurangi perbedaan antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Setiap individu berusaha untuk meningkatkan kesatuan tindakan, sikap, dan proses mental. 2. Akulturasi merupakan proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda yang berlangsung hingga unsur tersebut diterima masyarakat. Faktor-faktor pendorong integrasi. 1. Adanya toleransi terhadap kelompok manusia dengan kebudayaan berbeda. 2. Kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi golongan masyarakat. 3. Sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. 4. Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. 5. Pengetahuan tentang persamaan-persamaan unsur kebudayaan yang berlainan. 6. Perkawinan campuran antara dua pendukung kebudayaan yang berbeda. 7. Adanya musuh bersama dari luar cenderung memperkuat persatuan masyarakat.